belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priuk dimulai pada tanggal 8 September 1984. Sersan 1 Hermanu dari Bintara Pembina Desa dan 1 orang rekannya dari Koramil tiba di Masjid As-Saadah, Gang 4 Koja, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menurut kesaksian dari Abdul Qadir Jailani, di pengadilan mereka hendak menurunkan spanduk dan brosur yang berisikan dakwah untuk menentang pemerintah yang berada dalam masjid tersebut. Saat petugas meminta untuk jamaah menurunkan spanduk dan brosur tersebut, para jamaah menolak sehingga harus petugas sendirilah yang menurunkannya. Namun isu yang berkembang, para petugas tersebut masuk ke dalam masjid tanpa melepaskan sepatu sehingga dinilai menyalahi aturan atau etika di masjid, yaitu harus melepaskan sepatu. Di situ timbullah percekcokan antara Babinsa dan para jamaah masjid, dan itulah yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priuk. Jadi pada Sabtu 8 September 1984, 2 Bintara Pembina Desa atau yang disebut sebagai Babinsa itu dari Koramil datang ke musola As-Sodah di Gang 4 Koja, Tanjung Priok. Mereka memasuki area tersebut tanpa melepas sepatu mereka dengan maksud untuk mencopot suatu pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintahan Indonesia. Jelani menyebut kedua Babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Kelakuan 2 Babinsa ini segera menjadi masalah di kalangan jemaah dan warga sekitar karena mereka masih kayak menahan diri itu untuk tidak langsung langsung merespon secara konflik secara frontal gitu. Namun tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum terjadi masalah yang lebih besar lagi. Jadi 2 hari kemudian, masih dari penuturan Jelani, terjadi pertengkaran antara beberapa jemaah musola dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah tersebut. Adu mulut itu sempat terjadi setelah 2 Babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang terletak tidak jauh dari musola tersebut. Namun kabar telah berlanjut beredar sehingga masyarakat mulai berdatangan ke masjid. Situasi tiba-tiba ricuh karena salah satu seorang dari kerumunan membakar sepeda motor milik tentara tersebut. Aparat yang juga sudah didatangkan segera bertindak, mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. 4 orang ditangkap, termasuk oknum pembakar motor. Penahanan tersebut pelak membuat massa semakin kesal terhadap aparat. Namun, kata Jailani, masyarakat masih mencari cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan massa dalam jumlah yang besar. Keesokan harinya, tanggal 11 September 1984, jemaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk merampungkan masalah ini. Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara massa dengan tentara di Kodim maupun Koramil. Kemudian, Amir pun memutuskan untuk mendatangi Kodim dengan tujuan untuk menyampaikan tuntutan agar melepas 4 orang tadi yang ditangkap pada hari sebelumnya. Tetapi, tuntutan tersebut tidak membawakan hasil apapun. Bahkan terkesan seperti dipermainkan oleh petugas Kodim. Dan karena hal tersebut, pada malam harinya Amir membahas persoalan ini dengan para ulama-ulama serta tokoh-tokoh agama lainnya. Dan persoalan ini berlangsung kurang lebih selama 3 jam. Pada saat itu Amir Biki memberikan sebuah pidato yang berisikan bahwa mereka hanya akan protes kepada oknum-oknum ABRI ini dan jangan ada masa-masa yang merusak apapun.
karena jika ada yang melakukan salah satu hal tersebut, maka mereka bukan bagian dari golongannya. Dan pada keesokan harinya, pada tanggal 12 September 1984, sebanyak 1.500 orang bergerak. Sebagian dari mereka menuju ke Polres Tanjung Priuk, dan sisanya ke arah Kodim yang jaraknya sekitar 200 meter. Dan ternyata mereka dihadang oleh pasukan militer yang bersenjata lengkap, bahkan sampai ada yang membawa panzer. Peringatan dari aparat ini dibalas dengan takbir oleh massa, dan tanpa pikir panjang, para tentara langsung menembakkan senjata mereka yang menyebabkan banyaknya korban yang mulai berjatuhan. Dan di tengah-tengah hujan peluru ini, ribuan massa ini berlarian karena mereka panik, dan para aparat terus menembakkan senjata mereka sampai amunisi yang mereka miliki itu sudah habis. Dan terlihat dari arah pelabuhan muncullah 2 truk besar, yang dimana truk-truk ini berisikan pasukan tambahan. Merasa kurang, mereka pun melindas massa yang bertiarap di jalan. Suara teriakan terdengar dari arah manapun, dan darah mengalir di seluruh penjuru jalan. Hal yang serupa juga terjadi pada rombongan Kodim, yang dimana rombongan tersebut dipimpin oleh Amir Biki. Aparat meminta sebanyak tiga orang untuk menjadi perwakilan. 3 perwakilan ini diminta untuk maju, dan tak disangka-sangka mereka langsung menembaki 3 perwakilan ini. Dan hal ini membuat massa yang datang ke Kodim itu panik. Dalam penembakan tersebut, Amir Biki pun tewas bersama dengan puluhan korban lainnya. Menurut Panglima Abri LS Murdani, jumlah korban yang tewas itu adalah 18. Dan sebanyak 53 orang mengalami luka-luka. Sedangkan menurut Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priuk, sebanyak 400 orang tewas dalam tragedi ini, dan ada beberapa pula yang ditangkap serta disiksa oleh para aparat. Jadi saya akan menjelaskan respon pemerintah dari peristiwa Tanjung Priok. Jadi setelah peristiwa itu banyak sekali yang menyayangkan atas tindakan yang dilakukan ABRI. Muncullah pendapat di mana hal itu merupakan peristiwa yang melanggar HAM dan harus segera diselesaikan. Kemudian mengutip dari Harian Kompas edisi 6 Januari 1986, kasus itu berlanjut kepada sidang subversi. Sejumlah orang diadili atas tuduhan melawan pemerintahan yang sah. Terdakwa seperti Salim Kodar dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan Tony Ardi 17 tahun dan 6 bulan penjara. Selain mereka, terdapat terdakwa lain, Ratono, yang didakwa karena ia telah menyelewengkan ideologi serta haluan negara yang salah. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah juga menahan anggota petisi 50 HM Fatwa sebab kelompok itu menerbitkan lembaran putih yang berisi penjelasan mengenai tragedi itu yang berbeda dengan versi pemerintah. HM Fatwa terkena jerat subversi. Pelanggaran HAM masalah yang terjadi di Tanjung Priok ini menjadi sebuah perhatian yang serius. Pemerintah dinilai tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan melanggar HAM. Dalam sejumlah laporan investigasi kasus Tanjung Priok terbitan Kontras pada Maret 2000, Komisi Penyelidik Pemeriksa dan Pelanggaran HAM Tanjung Priok yang disingkat KP3T pun dibentuk, dan pembentukan komisi ini berguna untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM karena mendapat tekanan yang serius dari berbagai pihak untuk segera mengusut tuntas peristiwa itu. Dampak politik dari kejadian ini, yang pertama itu banyak organisasi politik yang menggencarkan gerakan hak asasi manusia setelah lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Beberapa kelompok dibentuk untuk mengadvokasi hak-hak korban, termasuk Yayasan 12 September 1984, Solidaritas Nasional untuk Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984,
dan keluarga besar untuk korban insiden Tanjung Priuk. Pada tahun 1999, Komnas HAM sepakat untuk menyelidiki insiden tersebut, membentuk Komisi Investigasi dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priuk, atau lebih dikenal dengan KP3T. Lalu ada dampak korban dari peristiwa Tanjung Priok berdarah. Komnas HAM telah menyimpulkan sebanyak 22 orang meninggal dan 55 orang yang luka-luka. Sedangkan Persatuan Persaudaraan untuk Tanjung Priok menyimpulkan bahwa lebih dari 400 orang telah meninggal. Itu pun belum termasuk korban yang mendapati luka cacat. Adapun korban-korban yang lolos dari peristiwa ini tapi mendapatkan banyak sekali luka-luka fisik dan luka psikologis. Misalnya orang-orang yang telah mendekam di sel penjara dan mendapat trauma psikologis. Banyak juga orang-orang yang masih membayar untuk kesehatannya sampai saat ini karena tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah atas luka-luka yang mereka dapati. Kemudian anak-anak pada masa itu juga kehilangan ayahnya dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak kepala keluarga yang meninggal dan menyebabkan kemiskinan di daerah Tanjung Priok.